Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan safari, sahabat inspirasi dan hobi. Perkenalkan, nama saya Umam dari Panglima Ikan dan kami adalah pembudidaya ikan gabus hias atau yang sering kita sebut dengan sebutan ikan cana. Jadi awalnya saya terjun di dunia ikan hias ini dimulai saat ketika setelah saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Kemudian kebetulan juga ikan hias ini menjadi hobi saya. Jadi saya mantap untuk menjalankan bisnis di ikan hias ini. Dan kebetulan untuk ikan yang saya pelihara dan saya pijahkan ini adalah jenis ikan cana yang 2 tahun ini lagi booming ya di Indonesia. Jadi untuk ikan cana ini belakangan menjadi ramai dan juga memiliki nilai jual yang harganya lumayan ya. Bisa dibilang harganya sangat tinggi. Dari sebelumnya ikan cana atau gabus hias ini adalah ikan-ikan konsumsi yang saat ini dijadikan sebagai ikan hias yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal itu juga didukung ya oleh adanya pengadaan kontes atau lomba ikan jenis cana ini di berbagai kota menyeluruh di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Adapun jenis-jenis ikan cana yang saya pelihara adalah diantaranya ikan jenis maru ya. Jenis maru ini ikan dari asli Indonesia, untuk penyebarannya di Kalimantan dan juga di area Sumatera. Kemudian ada juga ikan-ikan cana jenis impor. Salah satunya adalah jenis auranti, jenis cana pulkra, ada juga jenis andrao, stewarti, dan juga jenis-jenis ikan impor lainnya ya. Untuk jenis cana masih banyak lagi. Kenapa saya memilih cana? Cana merupakan ikan predator ya. Menjadi kesenangan tersendiri bagi saya untuk memelihara, apalagi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena ikan predator ini menyenangkan untuk dipelihara dan juga dari segi perawatannya sangatlah mudah. Tidak ribet karena tidak harus menggunakan filtrasi. Tetapi dalam hal ini ya, kita merawat ikan tentu harus memahami karakter si ikan dan juga perawatannya, terutama di air, karena ikan tinggalnya di air, maka kita harus bisa merawat air itu sendiri. Untuk ikan cana ini tidak begitu ribet dan juga kuat, lebih tahan terhadap penyakit dan juga perubahan iklim. Hanya saja ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika merawat, diantaranya yaitu suhu. Apalagi untuk ikan-ikan yang kita impor langsung dari berbagai daerah di Indonesia, ataupun ikan-ikan yang impor dari luar negeri ya. Kita pertama harus kita sesuaikan dulu suhunya. Jadi kita harus menggunakan heater, paling itu aja sih. Kalau untuk di obat-obatan, kita gunakan obat-obatan yang umum yang ada di pasaran, tidak terlalu ribet. Nah, kemudian kita akan membahas ke bab pemijahan. Untuk pemijahan ini di cana, khususnya cana-cana impor dari stewarti, andrao, pulkra, kita bisa menggunakan akuarium ya, yang kita setting sedemikian rupa sehingga
menyerupai di alamnya, dengan harapan ikan bisa nyaman di settingan akuarium kita dan juga ikan dapat memijah. Untuk pemijahan ini yang utama kita harus mengetahui jenis kelamin dari si ikan. Untuk ikan-ikan cana ini tidaklah susah ya untuk mengetahui jenis kelaminnya, bisa dibedakan dari bentuk kepalanya, dari lubang anal si ikan, dan juga fisik secara keseluruhan ikan cana kita. Setelah pemijahan, untuk cana itu terbagi menjadi dua, yaitu mouth brooder dan juga egg layer. Mouth brooder ini tipe yang mengerami telur, jadi setelah telur dikeluarkan oleh si betina maka akan dierami oleh indukan jantan. Terus untuk jenis yang kedua, metodenya dia egg layer. Untuk jenis egg layer ini telurnya mengambang di permukaan. Untuk jenis contohnya adalah jenis cana pulcra asiatica. Kemudian untuk yang mouth brooder ada jenis Andraus, stewarti, dan juga jenis-jenis yang lainnya. Hal yang menjadi riskan yaitu ketika saat pembesaran ya, dari mulai telur, kemudian nanti telur itu akan menetas setelah 2 hari untuk cana pulcra, dan kemudian ketika usia 4 hari buraya ikan cana sudah harus diberi makan, yaitu artemia ya. Jadi kita sebelumnya harus bisa menyiapkan artemia hidup. Kemudian setelah artemia nanti hari ke-10 atau ke-8 ke-10 kita sudah bisa memberikan pakan kutu air. Selanjutnya setelah ikan usia 2 minggu, maka buraya ikan sudah bisa diberikan pakan cacing sutra. Sampai dengan nanti usia 1 bulan sudah siap jual dan bisa juga diajari dengan makan pelet ya. Jadi biasanya dari peternak ini usia 1 bulan ikan itu sudah bisa siap jual ya. Jadi para pembeli atau dari pedagang-pedagang mengambil dari kita para pembudidaya ini di usia ikan rata-rata 1 bulan dan ukurannya sudah mencapai 3 sampai dengan 4 cm. Setelah itu untuk mengenai pemasaran ya, sebenarnya untuk cana ini kan banyak komunitasnya di setiap kota, baik di offline ataupun melalui media sosial, terutama melalui media-media sosial yang ada saat ini. Dan untuk pemasarannya bukan hal yang susah, setiap orang mungkin bisa menjual jenis cana ini ya. Kalau saya sendiri sih dari pembudidaya ini biasanya sudah ada rekanan dengan teman-teman seller. Jadi biasanya ngambil langsung ke tempat kami dalam bentuk partai, dan nanti mereka akan menjualnya kembali bentuk ecer ataupun partai-partai kecil ataupun mereka untuk pembesaran. Terima kasih kepada rekan-rekan safari yang telah menonton video dari kami. Semoga dapat memberikan nilai manfaat dan juga inspirasi. Maju terus ikan hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.